movie franchise, dan movie franchise. Love it or hate it, movie franchise bisa jadi adalah penyebab dari makin banyaknya generasi masa depan pencinta movie yang kurang dalam literasi dan gak kritis dalam memilah media yang mau dikonsumsi. Belum lagi, kalau bicara jangka panjangnya, mungkin bisa bakal jadi awal mula downfall-nya film industri juga. Kenapa begitu? Yuk kita bedah. Sadar nggak sih, belakangan ini, tapi yang aku maksud belakangan itu sekitar 20 tahun terakhir ya, industri perfilman itu ngeluarin budget untuk bikin film kebanyakan dialokasikan ke movie franchise. Soalnya, emang untuk sekarang ya itu yang menjual di kalangan penikmat film kayak kita. Nih ya, mulai dari fantasy adventure yang kayak Lord of the Rings, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Game of Thrones, terus sci-fi fantasy kayak Star Wars dan Star Trek, action spy yang kayak Burn, Mission Impossible, James Bond, dan pastinya franchise superhero dari DC dan Marvel yang meskipun banyak yang bagus kualitas film-filmnya, banyak juga yang fail, tapi hampir nggak pernah fail kalau soal bikin cuan. Coba bayangin, pernah nggak kamu lihat di bioskop waktu lagi premier nih, yang biasanya disediain studionya banyak karena yang nonton keramaian, pasti emang movie franchise yang emang terkenal. Itu juga salah satu strategi marketing dari bioskop karena mereka tahu karakter penonton kita yang suka FOMO. Nah, aku coba pikir-pikir, sampai kapan kira-kira movie studios ini berlomba-lomba untuk bikin film dari franchise yang emang brandnya udah kadung punya fans loyal ini, tapi mereka terus-terusan meresnya ya cuma dari franchise itu aja. Dan film yang diproduce juga ceritanya seadanya, sekenanya, kadang-kadang agak membodohin audiens. Dan biasanya, senjata yang perlu mereka keluarin hanya perlu dijelin action scene atau pakai CGI yang budgetnya mahal supaya menarik. Contohnya nih, MCU yang dulu keren aja, sekarang kayaknya fatigue banget. By the way, fans-fansnya MCU yang demen sama Guardians of the Galaxy 3, jujur, menurutku Guardians of the Galaxy 3 belum bisa nyelamatin MCU dari kefatikannya loh. Bahkan, Mbah Martin Scorsese, yang merupakan sineas legendaris, ngomong kalau MCU itu bukan sinema. Films that are made when, let's say, a family wants to go to an amusement park, that's a good thing, you know? And at the amusement park, there's these cinematic expressions. They're new art form. It's something different from films that are shown normally in theaters. That's all. For them, my concern is losing the screens. Terus pecinta Star Wars pasti tahu, semangatnya Star Wars fans udah nggak kayak dulu lagi sejak kemunculan film The Last Jedi yang banyak menuai kritikan, dan habis gitu malah makin ke jurang. Terus ada Fast and Furious franchise, semakin gak jelas dengan mengandalkan actionnya yang memang sengaja dibuat absurd dan gak masuk akal. Hujan mobil lah, mobil ke bulan lah, semua karakter yang udah mati reinkarnasi lah. Slasher movies juga, maksudnya film-film serial killer itu ya. Hampir gak ada movie maker yang bisa nulurin slasher baru selain yang klasik kayak Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Scream, Texas Chainsaw, dan lain-lain. Semua judul-judul barusan cuma di-reboot, remake, sequel, prequel, membuat alternate story, malah tambah kacau balau. Sampai-sampai franchise yang udah harusnya kelar ceritanya masih berusaha diperes terus tanpa put much efforts ke ide-ide cerita baru dari scriptwriter atau karangan fiksi lain yang memang ceritanya keren-keren, tapi memang belum terlalu luas audiensnya, sehingga studio nggak mau ambil risiko untuk invest ke situ.
Menurutku ini kalau diterusin, lama-lama movie audience jadi kurang teredukasi dengan film-film yang emang bener-bener berkualitas. Karena sedikitnya film yang berhasil secara gross profit selain movie franchise. Yang bikin dilema, emang film yang dibuat perlu duit, dan jadinya movie maker malah kehilangan idealisme dari visinya sendiri. Karena end goal mereka adalah bagaimana bisa meraup cuan sebanyak mungkin dari film yang diproduksi. Supaya studio juga approve mereka, karena movie studio sebagai regulatornya di sini. Hasilnya ya, film tersebut bukan sebaik mungkin mengedukasi audiens dengan memberikan pesan moral, tapi hanya form of entertainment yang nggak berbobot. Oke, kalau yang dari tadi bingung sama yang aku bahas, lihat aja contoh nyatanya, pertelevisian di Indonesia sekarang. Kayak infotainment atau sinetron Indosiar. Sekarang aja kita ngeledekin mereka. Tapi jangan kaget kalau nantinya mereka lah yang dianggap normal sama generasi masa depan. Jatuh kepada Ananda Razim. Tapi para movie lovers mesti tenang. Prediksiku, sebagian film industri terutama di Hollywood kayaknya juga ngerasain kekhawatiran yang sama. Mereka capek dengan kefetikan yang gak jelas ujungnya kemana ini. Makanya ada beberapa poin yang menurutku bisa nyelamatin nasib calon-calon pecinta movie masa depan dari ketoksikan ini. Dan sebagian juga sebenarnya udah mulai dijalanin. Teman-teman pasti pernah denger yang namanya A24 Studios. Pernah denger kan? Kalau belum pernah denger, pasti pernah denger film-film berikut. Masih belum pernah denger? Nah, kalau ini pasti at least pernah denger kan? Jadi, film-film barusan itu film-film yang secara popularitas emang nggak terlalu tinggi, tapi secara penilaian dari kualitas di atas rata-rata. A24 itu film studio yang kalau produce film udah langganan masuk nominasi Oscar, dan bisa dibilang dia ini salah satu contoh indie atau independent movie studios yang paling berhasil. Kenapa aku bilang kalau ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh influential people di movie industry untuk ngobatin penyakit kejenuhan tadi. Soalnya, mereka para indies ini lebih mengedepankan visi dari sang movie maker, baik itu director ataupun scriptwriter, dibandingkan gimmick yang bikin penonton berdatangan karena efek FOMO aja. Terbukti dari film-filmnya yang nggak tanggung-tanggung, selalu mengedepankan plot yang nggak straightforward dan minim efek CGI. Cobain deh nonton film-filmnya, dijamin paham maksudku. I think you know. Why'd you come looking for me? I needed to know. I have some questions for you. Who are you? What's wrong? You're crazy. I'm crazy! Tipe ini studios lain yang setipe dengan A24 ada Magnolia Pictures, Draft House, STX, Miramax, bisa dibilang Ghibli, HBO, Netflix, dan Pixar pun dulu juga seperti itu. Apalagi Pixar zamannya Toy Story awal-awal, sebelum diakuisisi sama Disney ya. Ekspektasiku sih, mudah-mudahan banyak ini movie studios lain yang bisa terinspirasi dari A24 ya. I just don't want to put any more stress on my family. Nah, kalau cara yang kedua ini bisa dibilang berlaku kalau seseorang director atau movie maker udah punya kredibilitas yang tinggi sesuai dengan track record yang dia hasilkan. Meskipun mereka bekerjasama dengan movie studio yang emang udah gede seperti Warner Bros, 20th Century Fox, atau Universal, mereka tetap diizinin untuk mengkreasikan filmnya sesuai dengan idealismenya mereka sendiri hampir 100%. Karena pada akhirnya target audience juga tertarik dengan segala macam film yang disutradarai oleh director tersebut. Jadi,
brand awareness-nya dari franchise-nya, bukan judul filmnya, melainkan movie maker-nya. Dan biasanya, tiap movie maker yang udah dapat nama ini punya ciri khas tersendiri, baik itu dalam sinematografi mereka, score composer, aktor dan aktris, atau gaya cerita dari plot filmnya sendiri yang membentuk karakter dari film mereka masing-masing. Contoh director yang udah masuk kategori ini yang udah nggak asing lagi di kuping kita, misalnya kayak Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Wes Anderson, Steven Spielberg, James Cameron, Edgar Wright, dan pastinya Christopher Nolan yang bakal ngeluarin biopic barunya yaitu Oppenheimer. Tapi untuk bisa jadi kayak mereka ini mesti meniti karir yang panjang karena perjuangan mereka untuk showcasing visi mereka dalam movie making juga gak gampang. Jadi kansnya tuh cukup kecil kalau mau sampai di level mereka. Banyak juga director lain yang lagi OTW menuju levelnya mereka seperti Denis Villeneuve, Ari Aster, Damien Chazelle, Alejandro González Iñárritu, James Gunn, Taika Waititi, dan lain-lain. Nah, mereka udah mulai dapet nih gaya khas tersendiri dan yang lagi populer juga. Kalau cara yang satu ini biasanya dipakai buat franchise yang memang udah gede. Misalnya MI. Si produsernya pastinya tetap Tom Cruise karena dia emang salah satu aktor yang paling berdedikasi, paling all out meskipun di umurnya yang udah gak muda lagi. Tapi setiap seri dia pakai direkturnya beda-beda supaya dapat feel di setiap serinya juga beragam. Dalam satu franchise MI yang sekarang udah ada 7 film, dia bisa pakai 5 director yang berbeda. Ada Brian De Palma, John Woo, Brad Bird, J.J. Abrams, dan Christopher McQuarrie. Jadi meskipun sama-sama si Ethan Hunt sebagai mata-mata yang ngejalanin misi mustahil, tapi setiap film beda style sinematografinya. Tetapi tema dari filmnya tetap dimonitor oleh si produser yaitu Tom Cruise, supaya kualitas masing-masing film masih rapi dan tetap fresh. Harus masih MI banget dan gak keluar dari ciri khasnya MI. Our lives are the sum of our choices. Contoh lain, ada film-filmnya MCU yang diproduserin oleh Kevin Feige, seorang nerd yang emang tahu bener soal comic book dan tahu apa yang fans mau. Fast franchise yang produsernya si Justin Lin, dan tentunya Vin Diesel yang emang pengalaman banget di franchise-nya. Nah, kalau ini mungkin aku ambil contohnya yang paling cocok tuh Apes Trilogies ya. Dari Rise, Dawn, sampai War for the Planet of the Apes. Dari triloginya, Apes yang direboot mulai tahun 2011. Kita bisa ngerasain banget visi yang dibendung sampai akhirnya tercurahkan oleh si movie maker, yang sebenarnya terinspirasi dari film klasik Planet of the Apes tahun 1968. Dan dengan hanya 3 film, jadinya kerasa banget sebuah kesatuan cerita yang epic, nggak berbelit-belit, nggak terlalu panjang, satisfying, dan yang paling penting masih masuk ke cerita awal di film pertamanya yang sudah menjadi legenda sci-fi itu. Jadi dari movie studios pun benar-benar fokus untuk bikin film yang berkualitas tanpa menambahkan gimmick yang nggak perlu supaya bisa dapetin profit, baik itu dari sponsor, dari merchandise, dan sebagainya. Dengan metode yang satu ini, aku optimis bisa membangkitkan lagi semangat movie maker muda untuk bisa kembali membuat film baru yang sepadan dengan masa kejayaan film action/adventure/fantasy trilogy zaman dulu seperti Back to the Future, Indiana Jones, Star Wars, dan Lord of the Rings. Trilogi yang cukup serius seperti The Godfather, Oceans, dan The Dollars pun harusnya bisa. Buktinya bisa kita lihat sekarang. Mulai ada trilogi seperti John Wick, Captain America Trilogies, Apes yang tadi, kalau di genre horror ada X Trilogies, dan juga mungkin calon trilogis terbaik sepanjang era modern yaitu Spider-Verse. Bener-bener nggak dipengaruhi oleh profit goal, just simply art at its best.
Well, itu dia analisa dari aku soal dilema movie franchise di movie industry. Karena sebenarnya, cara yang barusan aku jabarin juga udah mulai dipakai di industri gaming dan musik. Itu bentuk upaya mereka mempertahankan form of media supaya tetap nggak terjerumus ke arah yang nggak bener. Masa industri film masih mau-mau aja disalip sama industri entertainment yang lain? Mudah-mudahan poin-poin yang barusan aku sampaikan bisa lebih disadari ya sama stakeholder-stakeholder yang megang setir mau dibawa kemana arah industri film ini. Tapi ngomong-ngomong soal yang megang setir, sebenarnya yang bawa arahnya mau kemana perkembangan dunia perfilman ini, mereka sebagai yang bikin movie atau kita yang nonton?